Pada konten kali ini saya akan membahas sebuah mesin impact driver cordless yang rasa-rasanya wajib untuk saya bahas. Alasannya karena dari bentuknya dia ini mirip sekali dengan Makita. Lalu dari warnanya mirip dengan DeWalt. Tetapi untuk harganya ini jauh sekali dibandingkan dengan Makita dan DeWalt. Lalu untuk performanya, nah ini yang membuat saya penasaran kenapa saya ingin membahas impact driver ini. Kalau kalian juga penasaran, stay tune, kita intro dulu. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Ini dia impact driver dari brand Nagawa. Untuk tipenya adalah, saya lupa nih tipenya apa. Di atas ya tipenya ya. Lalu untuk harganya ini Rp850.000 di marketplace online. Link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Untuk kemasan produk hanya koper plastik yang kualitasnya hanya biasa-biasa saja ya. Tidak ada yang istimewa. Oke, langsung saja kita unboxing. Di paket pembelian yang pertama kita mendapatkan operation instruction yang ini sudah sering kita jumpai pada produk generic Cina lainnya ya. Dan untuk alat ini tidak ada garansi resminya. Jadi apabila kalian beli nanti, tanyakan terlebih dahulu ke penjual sebelum melakukan transaksi. Bagaimana bila terjadi kerusakan atau menerima barang yang tidak bagus. Berikutnya di sini kita mendapatkan 2 buah bit obeng. Lalu di sini ada docking charger. Berikutnya ada 2 buah baterai 4,0 Ah ya, 21 volt. Dan di sini kita mendapatkan 2 buah baterai. Lalu terakhir adalah unit impact drivernya. Kurang lebih bentuknya seperti ini, mirip sekali dengan Makita. Untuk build quality dari bit obengnya ini nanti akan saya gunakan dulu untuk menyekrup biar ketahuan bagaimana kualitasnya. Kalau sekarang belum kelihatan ya bagaimana kualitasnya. Dan untuk docking chargernya ini ringan sekali ya teman-teman ya. Dan untuk material plastiknya ini memang juga terkesan murahan. Namun ini diselamatkan dengan finishing yang lumayan rapih ya untuk finishingnya. Bisa dilihat sendiri di sini. Lalu untuk kabelnya juga biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Lalu di belakang sini ada keterangan untuk speknya ya, dan ini digrafir bukan stiker. Lalu berikutnya untuk baterai, kalau dilihat dari housing plastiknya ini kurang lebih materialnya sama saja dengan produk generic Cina pada umumnya ya, seperti JLD atau Xenon, ini kurang lebih sama. Ya kalau dilihat dari harga paketannya sendiri yang hanya Rp850.000 mendapatkan baterai seperti ini, saya rasa sih ya sudah standar ya. Tetapi untuk finishing lumayan rapi. Lalu berikutnya menu utama kita, unit impact drivernya. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Kalau dari bentuknya sendiri ini saya suka ya. Ini desainnya kompak, jadi kalau digunakan untuk woodworking ya, pekerjaan saya biasanya untuk woodworking doang, ini gampang untuk menjangkau sudut-sudut sempit. Untuk material bahan plastik yang digunakan ini memang terkesan murahan ya. Ya apa adanya lah ya dengan harga Rp850.000. Lalu untuk karet-karetnya juga ini ya standar-standar saja. Tidak ada yang istimewa ya untuk kualitas karetnya. Namun lumayan lah ya. Kalau tangan suka berkeringat ini membantu juga sebagai grip. Dan untuk proteksinya ini patut diapresiasi juga ya. Karetnya itu mengelilingi bodi dari unit impact driver ini. Jadi karetnya ini juga sebagai bumper ya apabila terjadi benturan atau jatuh. Dan walaupun alat ini murah, tapi tidak menyampingkan nilai estetika. Ini dipasangi mika loh pada gearboxnya. Terakhir untuk finishing ini juga tidak bisa dibilang jelek ya. Ini bagus untuk finishingnya. Berikutnya kita pasangkan terlebih dahulu untuk baterainya. Nah ini untuk baterainya juga bagus ini. Mantap ya, fit dia, pas. Tidak goyang-goyang. Biasanya kalau produk Cina yang saya ulas tuh goyang-goyang ya. Ini mantap. Lalu untuk trigger. Ini triggernya agak jauh ya nekannya ya, agak harus ke dalam sedikit. Jadi kurang smooth dia. Nih ya, ini masih belum nyala nih. Harus agak dalam sedikit untuk menyalakannya. Berikutnya reversible. Untuk reversible juga tidak ada masalah, lancar. Dan terakhir untuk caknya ini biasanya kalau saya mengulas impact driver murah, biasanya akan ada terjadi nyangkut di caknya ya. Nyangkutnya itu bukan tidak bisa jalan ya, tetapi kayak ada masuk ke dalam itu bit obengnya. Nanti saya akan contohkan ya. Ini misalnya seperti ini, dia akan masuk ke dalam lagi pada saat kita gunakan untuk menyekrup. Pada saat kita pasang, normalnya seperti ini ya. Nanti pada saat kita gunakan menyekrup, kalau yang murah-murah yang pernah saya ulas, itu dia akan masuk ke dalam. Nanti kita akan coba. Kalau tidak kita coba menyekrup, tidak akan ketahuan. Untuk fitur di sini ada cak yang sudah quick release, ya pada tahu lah ya cara mengoperasikannya bagaimana, seperti biasa. Lalu ada reversible, putaran kanan, putaran kiri, dan apabila posisinya dibuat ke tengah, dia akan mengunci trigger.
Lalu ada LED light. Ini yang sudah LED shutdown ya, jadi tidak langsung mati apabila kita lepas trigger. Lalu ada variable speed pada trigger, ada 3. Ada 3 variable speed ya. Fitur berikutnya ada indikator baterai di bawah sini. Ini ada 3 garis untuk baterainya, dan ada juga mode kecepatan ya. Ada yang high, low, dan medium. Ada 3 pilihan kecepatan di sini. Mantap ya, udah kayak impact driver mahal ini. Untuk yang high, lalu kita ubah ke low, dan terakhir medium. Dari suara yang dihasilkan bisa kelihatan ya bedanya di mana. Jadi untuk fitur tingkat kecepatannya berfungsi dengan baik, ada 3 kecepatan. Dan untuk fitur terakhir, apabila putarannya itu diubah ke kanan atau untuk membuka, ini ada beda lagi untuk step kecepatannya. Yang pertama di sini untuk putaran yang bertahap ya. Lalu kedua di sini untuk low, dan yang medium ini adalah yang high. Jadi hanya 2 kecepatan, yang low dan high. Sementara apabila posisi lampunya di high ini, dia akan seperti putaran bertahap ya. Apabila tidak mendapatkan tekanan, dia akan berhenti putarannya. Contohnya seperti ini. Tetapi apabila mendapatkan tekanan atau sedang membuka ya, pada saat kita posisinya sedang membuka, dia akan terus bekerja ya mesinnya. Lalu seperti yang saya katakan tadi, kalau low ini tetap low, dan untuk medium ini dia di high. Ini low ya. Low dia akan tetap low. Lalu untuk medium, ini dia sama dengan high. Nih, kencang ya. Dan apabila kita ubah arah putarannya ke kiri atau mengetatkan ya, atau mengeratkan, nah ini sama nih suaranya. Sama ya suaranya ya, tidak ada beda. Untuk uji spesifikasi, yang pertama kita akan lihat output yang dihasilkan oleh chargerannya. Ini sudah menyala berwarna merah sedang mengecas baterai. Untuk outputnya adalah 20 watt. Jadi ini berbeda ya dengan chargeran dari Borbitech. Borbitech ini pada saat saya uji angkanya itu di 30 watt. Jadi kalau ada yang bilang sama antara chargeran Nagawa dan Bitech, ya mungkin bentuknya sama, tetapi isi dalamannya berbeda. Sekarang kita tunggu baterainya sampai penuh. Sembari menunggu baterainya penuh, ini sudah saya bongkar untuk baterai yang satu lagi. Kurang lebih untuk komponen di dalamnya seperti ini, saya tidak bisa menjelaskannya secara rinci. Dan untuk sel baterainya ini ada 10 sel baterai. Lalu untuk kapasitasnya sendiri saya nggak tahu berapa ya, di sini tidak tertera untuk kapasitas baterainya. Di sini hanya tertulis angka-angka yang saya kurang paham maksudnya apa. Lalu di atasnya itu ada untuk tipe baterainya dan ada untuk daya baterainya 5,55 watt hour. Jadi saya tidak bisa memastikan untuk kapasitasnya real atau tidak, 4,0 Ah. Berikutnya saya akan buka untuk body bore-nya ini ya. Kita lihat isi jeroannya bagaimana. Oke, untuk isi di dalamnya kurang lebih seperti ini. Ada beberapa rangkaian. Di sini ada modul untuk kecepatan dan juga indikator baterai ya ini ya. Lalu di sini ada trigger, dan untuk gearboxnya ini besar sekali ya untuk ukurannya, bisa dilihat sendiri di sini. Dan terakhir ini adalah motornya. Malah motornya kecil sekali ya. Ini memang real brushless untuk motornya. Ini gulungan tembaganya bisa dilihat. Dan untuk gulungan pada motornya ini saya tidak bisa memastikan ini tembaga asli atau tidak. Dari warnanya sih tembaga ya. Berikutnya ini adalah gear utamanya. Ini gear yang memutar untuk gearboxnya ya. Ini gear utamanya di sini. Motor brushless-nya sih memang kecil, tapi kita lihat nanti ya bagaimana performanya. Untuk baterai sudah terisi penuh. Ini saya charger pakai chargeran Bitech ya, supaya lebih cepat mengisi baterainya. Sekarang kita langsung pasangkan ke unit impact drivernya. Dan untuk lampu indikator juga menyatakan bahwasannya baterai penuh ya. Sekarang kita langsung uji RPM-nya. Pertama untuk speed yang low. Low di 1665 RPM. Kita ubah ke medium. Untuk medium di 2079 RPM, kita ubah ke high. Untuk high di 3340 RPM, ini sesuai dengan spek yang dia tuliskan ya.
Tetapi untuk torsinya saya tidak bisa pastikan ini 350 Nm. Uji Veforma pertama, kita akan menyekrup ringan ya. Di sini saya menggunakan bit obeng bawaan dari paket pembelian. Untuk settingan kecepatan di low ya, atau yang di paling rendah. Untuk media penyekrupan adalah triplek dengan ketebalan 1,2 cm atau 12 mm. Kita lihat apakah enak digunakan untuk kerja ringan atau tidak. Enak, tidak ada masalah, tenaganya gampang untuk dikontrol. Untuk menyekrup-nyekrup ringan dan juga untuk kerja mebel ini enak ya, tenaganya itu gampang untuk dikontrol. Berikutnya adalah kayu jati Belanda, kayu lunak ya. Kita akan coba menyekrup lagi, apakah enak juga. Nah, ini terjadi ya, kendala yang biasa saya temui pada impact driver murah. Mata bit obengnya itu masuk ke dalam pada saat kita gunakan untuk menyekrup. Nah, ini ya. Kelihatan ya, masuk ke dalam. Bit obengnya itu masuk ke dalam. Ini kalau saya angkat, dia akan keluar lagi. Dan ini sudah normal lagi nih, tidak bisa dimasukin lagi ke dalam. Dan apabila kita gunakan lagi, pasti terjadi lagi nih. Nah, ini dia ya, terjadi lagi, dia masuk ke dalam. Dan untuk kesimpulannya, masalah yang terjadi pada impact driver murah yang sebelumnya saya ulas juga terjadi pada impact driver ini. Nah, ini terjadi lagi nih. Sebenarnya sih tidak ada mengganggu di Veforma ya, tidak ada masalah dengan Veformanya. Tetapi menurut saya sih mengganggu aja. Pada saat kita menyekrup itu tiba-tiba untuk mata obengnya, bit obengnya itu masuk ke dalam. Jadi kurang nyaman menggunakannya. Oke, untuk kerja ringan tidak ada masalah. Sekarang kita akan kerja berat ya. Di sini saya menggunakan untuk sekrup ukuran 10 cm ini ya. Untuk panjangnya 10 cm. Ini ada sekrup untuk roofing dan sekrup biasa. Lalu di sini ada juga skrup-skrup kecil. Kita akan menyekrup pada kayu mahoni. Kita lihat sama-sama bagaimana Veformanya. Oh ya, di sini saya menyekrup menggunakan kecepatan yang low ya, atau yang paling rendah. Wow, mantap sekali ya. Mantap, mantap. Tenaga dan pukulan impact-nya ini mantap sekali ya. Tidak ada slip sama sekali. Padahal saya tadi menggunakan skrup 3 inci. Berikutnya kita menggunakan skrup dengan panjang 10 cm. Ini saya menggunakan PH3 untuk mata obengnya. Singkirin dulu ya, nanti takut jatuh berantakan. Kita lanjut lagi. Oh iya, ini saya masih menggunakan kecepatan yang low ya, atau yang paling rendah. Mantap sekali ya, tidak ada slip sama sekali. Padahal tadi saya menggunakan sekrup dengan panjang 10 cm dan untuk diameternya itu adalah 0,4 cm atau 4 mm. Sekarang kita ubah ke kecepatan yang paling tinggi. Kita akan menyekrup dengan sekrup yang sama. Wah, gila ini ya. Ini mantap sekali. 850.000 dengan Veforma seperti ini. Ini Nagawa good job, sangat-sangat good job untuk Nagawa. Dan pada kecepatan paling tinggi juga tidak ada slip sama sekali.
Untuk uji coba berikutnya, di sini saya menggunakan kunci sok ukuran 8 mm. Saya akan menyekrup menggunakan skrup roofing seperti ini. Untuk panjangnya sama 10 cm seperti skrup yang tadi, tetapi untuk diameternya ini lebih besar. Ini 0,6 cm atau 6 mm. Mantap. Kalau melihat performanya seperti ini, kayaknya saya nggak jadi beli DeWalt ini ya. Ini saja sudah cukup saya rasa. Uji coba berikutnya saya menggunakan mata Speedbit seperti ini, ukurannya adalah 25 mm. Di sini saya menggunakan yang paling cepat ya, atau yang high. Ini adalah medianya kayu mahoni dengan ketebalan 15 cm. Kita lihat ya bagaimana performanya, apakah sanggup atau tidak. Torsinya juga ini mantap sekali ya, menggunakan mata Speedbit cepat sekali untuk melubangi kayu. Setelah bekerja keras kita ukur dulu suhunya ya. Untuk di kepalanya ini di angka 40 derajat Celcius. Lalu untuk di atas ini di angka 48 derajat Celcius. Pada ventilasi di angka 50 derajat Celcius. Dan terakhir pada baterai di angka 36 derajat Celcius. Saya rasa untuk suhu sih ini wajar ya. Berikutnya saya akan ngebaut di baja ringan ya, menggunakan kunci sok 8 mm. Di sini ada baut baja ringan. Kita lihat apakah enak juga kalau digunakan untuk kerja baja ringan atau tidak. Ya, kalau di kecepatan yang high itu kurang enak ya. Kita ganti ke low aja ya. Nah, pada kecepatan low ini enak ya, pas dia. Digunakan untuk kerja baja ringan ini enak juga. Berikutnya saya akan coba buka baut ban mobil saya ya, menggunakan kunci ukuran 17 mm. Di sini kita lihat apakah mampu atau tidak. Di low tidak mampu, kita ubah ke high. Ya, ternyata yang high juga tidak mampu ya. Berikutnya saya akan coba untuk membuka baut yang lebih ringan ya. Ini baut motor, baut bodi motor ya. Kita akan buka menggunakan kunci 17 juga. Ini sama tadi dengan ukuran kunci pada mobil. Kita akan buka ini. Di sini saya menggunakan fitur yang apabila terkena beban dia akan terus bekerja mesinnya, dan apabila bebannya sudah tidak ada dia akan mematikan mesinnya. Ya, tidak mampu juga ya. Saya gunakan kecepatan yang high sekarang. Ya, tetap tidak mampu ya. Saya gunakan untuk membuka baut pada motor saya, tetap tidak mampu. Sekarang saya akan ukur suhunya karena menurut saya ini agak panas, dan untuk baterainya ini cukup lumayan awet ya. Bisa dilihat sendiri di sini untuk baterai masih penuh, padahal sudah kita gunakan untuk beberapa kegiatan tadi. Untuk suhu pada gearboxnya ini di sini 50,8 derajat Celcius, lalu di sebelahnya di angka 52,3 derajat Celcius. Nah, itu tadi ya teman-teman ya, sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya menguji dan mengulas mesin impact driver dari Nagawa tadi. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana feels-nya atau bagaimana rasanya menggunakan alat ini tadi. Jadi ini murni opini pribadi, kalau punya pendapat yang berbeda tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar.
Oke, yang pertama kita bahas untuk build quality-nya. Saya rasa tidak ada yang bisa dikomplain untuk build quality. Dan untuk harga 850.000 sudah pantas lah dengan build quality seperti ini. Memang untuk plastiknya sendiri sangat kelihatan ya, plastik daur ulangnya. Tetapi ya oke lah ya, tidak ada masalah untuk build quality-nya. Lalu untuk karet-karetnya juga saya rasa sih ya oke-oke saja ya. Tidak bagus dan juga tidak jelek untuk harga 850.000. Lalu berikutnya untuk fitur. Nah, ini wajib diapresiasi untuk fiturnya ya. Harga 850.000, fiturnya sudah sangat-sangat lengkap. Ada pengaturan kecepatan mirip-mirip dengan DeWalt ya, dan juga Makita. Ini oke lah untuk fitur-fiturnya. Dan semuanya bekerja dengan baik. Tidak ada masalah dan tidak ada komplain untuk fiturnya. Berikutnya untuk spesifikasi juga ini nggak bisa saya komplain juga ya. Speknya ya sudah sesuai dengan harganya. Dan selama tidak ada masalah di Veforma, saya rasa sih tidak bisa kita komplain juga untuk spesifikasinya. Dan terakhir untuk Veformanya, ini juga saya nggak ada komplain sama sekali. Veformanya juga sudah oke ya. Harga 850.000 dengan Veforma seperti tadi saya rasa sih sudah oke. Tidak bisa kita komplain juga ya. Lalu kesimpulannya apakah ini worth it untuk dibeli atau tidak? Saya rasa kali ini saya harus mengatakan dengan jujur ini worth it untuk dibeli ya. Harganya 850.000 saya rasa sudah pas. Tidak murah dan juga tidak mahal. Dan apabila saya bandingkan dengan Nagawa yang terdahulu yang pernah saya ulas juga, ini jauh lebih baik ya teman-teman ya. Jadi ini jauh lebih worth it untuk dibeli. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga tidak jadi masalah. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.